Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas warisan para nabi yang sering dilupakan dan bahkan sengaja ditinggalkan. Padahal semua kita sebenarnya mampu untuk memilikinya dan mungkin wajib untuk memilikinya. Apakah itu? Sahabat muslim, terkadang jika kita melihat kesibukan manusia berburu dunia pada saat ini, membuat kita terheran-heran dengan mereka. Kita takjub melihat semangat dan ambisi mereka. Pagi hari mereka keluar dari rumahnya dan petang baru balik, dan bahkan ada yang sampai malam hari. Apa sih yang mereka cari? Jawabannya fulus atau duit. Padahal sejatinya ada sebuah warisan yang indah dan seharusnya umat manusia berlomba-lomba untuk meraihnya. Warisan itu terkadang kita sering melupakannya, yaitu warisan para nabi. Apakah yang dimaksud dengan warisan para nabi? Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu yang banyak, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi sahabat muslim, para nabi tidak mewariskan harta kekayaan, karena harta dan kekayaan adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Sahabat muslim, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat dan menilai orang yang beruntung adalah orang yang memiliki kekayaan yang berlebih, sukses dalam usaha atau sukses dalam pekerjaannya. Padahal orang yang beruntung sebenarnya adalah orang yang mendapatkan warisan Rasulullah SAW, yaitu ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukan orang yang berilmu beberapa derajat di atas manusia lain. Namun hal ini tak berarti bahwa kita merendahkan kedudukan perniagaan atau harta dunia, tetapi semua tetap mempunyai porsi masing-masing, dan setiap porsi itu jika kita kerjakan oleh tangan-tangan orang yang berilmu, maka ujungnya menjadi berkah. Lantas, ketika kita telah berbicara tentang ilmu seperti apakah yang dimaksud? Bukankah orang-orang zalim juga berilmu? Mari kita simak jawabannya dalam sebuah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Pada suatu hari, Abu Hurairah melewati pasar di Madinah. Lalu ia mengatakan kepada orang-orang di pasar yang sedang berjual beli di sana, alangkah ruginya kalian, wahai penduduk Madinah. Lalu mereka bertanya, ada apa wahai Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah berkata, warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi. Mengapa kalian masih di sini? Mengapa kalian tidak pergi mengambil bagian kalian? Para penduduk saling berpandangan. Mereka antusias mendengar kabar tersebut. Di mana itu wahai Abu Hurairah? Tanya mereka. Abu Hurairah menjawab, di masjid. Lalu mereka berbondong-bondong datang ke masjid tersebut. Tetapi alangkah kecewanya para penduduk Madinah. Mereka tidak menemukan apapun di sana, kecuali orang yang sedang sholat, orang yang sedang belajar Al-Quran, berzikir, dan duduk di majelis ilmu. Dan akhirnya mereka kembali ke pasar sambil protes kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, di mana harta warisan Rasulullah yang kamu katakan itu? Kami tidak menemukannya di masjid tersebut. Lalu Abu Hurairah bertanya, apakah kalian tidak melihat ada orang di sana? Lalu mereka menjawab,
Kami hanya melihat sekelompok orang yang sedang salat, membaca Al-Quran, dan sekelompok lain sedang menyebutkan perkara halal dan haram, dan itu saja. Abu Hurairah pun menjawab, sesungguhnya itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muslim, untuk itu marilah kita berusaha untuk terus belajar perihal agama, iman, dan takwa. Mencari majelis-majelis ilmu, setidaknya seminggu sekali, seminggu 2 kali, bahkan setiap hari, agar kita mendapatkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita perhatikan tokoh-tokoh tauladan dan ulama dalam Islam, semangat menuntut ilmu itu banyak diteladani oleh para tabi'in dan ulama terdahulu. Seorang ilmuwan muslim seperti Al-Biruni bahkan menjelang kematiannya masih mendiskusikan sebuah persoalan fikih yang belum dia ketahui jawabannya. Seorang sahabat menjenguknya bertanya, mengapa dia masih mempersoalkan hal itu padahal sedang sakit berat? Al-Biruni menjawab, aku tidak ingin meninggal dalam keadaan jahil mengenai hal ini. Masya Allah, sahabat muslim, begitu mulianya ilmu tersebut. Dan perlu juga kita ketahui, seorang ulama At-Tabari menulis sebanyak 40 halaman di setiap hari selama 40 tahun. Imam Al-Ghazali menulis sekitar 500 buku, sedangkan Ibnu Hizam menulis sekitar 400 buku. Rekor itu tak tertandingi, padahal sekarang kita tinggal menarikan jemari di atas keyboard ataupun notepad kita. Tapi kenapa kita tidak mampu? Mari kita renungkan, sahabat muslim. Sebuah kata-kata indah yang perlu kita ingat adalah sejarah tentu tak banyak bermakna apabila sekadar dijadikan nostalgia. Sahabat muslim, banyak hal kebaikan yang kita dapat jika kita terus menuntut ilmu dengan mendatangi majelis-majelis syar'i di masjid, musola, dan di antaranya kita akan sebutkan dari sisi. Yang pertama, kata Rasulullah adalah dimudahkan jalan menuju surga. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan ilmu. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2682. Dan yang kedua, sahabat muslim, mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat. Orang yang mempelajari Al-Quran di masjid disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat ketenangan, rahmat, dan pemuliaan dari malaikat. Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyambut mereka di sisi para makhluk, memuliakannya di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dan yang selanjutnya, sahabat muslim, merupakan jihad fisabilillah. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fisabilillah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memasuki masjid kami ini untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 87. Dan yang kebaikan selanjutnya adalah dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat dan pengajian atau majelis ilmu, maka selama ini ia berada di majelis ilmu dan selama ada di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang jarang sholat hingga kembali ke rumahnya. Rasulullah bersabda, jika seorang berwudu di rumah kemudian mendatangi masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga ia kembali.
maka janganlah ia melakukan seperti ini. Kemudian beliau mencontohkan tasyik dengan jari jemarinya. Tasyik adalah menjalin jari jemari atau melakukan hal yang tidak bermanfaat. Dan kebaikan yang kelima, sahabat muslim, adalah dicatat amalan iliyin jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat dan pengajian majelis ilmu hingga waktu sholat selanjutnya, semisal pengajian antara maghrib dan isya, maka ia terus dicatat amalan kebaikan yang ia lakukan di masjid di iliyin. Rasulullah bersabda, seorang setelah selesai sholat di masjid kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya tanpa melakukan lughun atau kesia-siaan di antara keduanya, akan dicatat amalan tersebut di iliyin. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1288. Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Agar Ar-Ruhaili Hafizullah, catatan amal di iliyin adalah catatan amal yang tidak harus dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet, tidak akan terkurung sedikit pun. Alhamdulillah, sahabat muslim. Jadi itulah beberapa keuntungan bagi kita jika kita mendatangi majelis-majelis ilmu di masjid. Dan mari kita ingat lagi apa-apa saja yang kita dapati dari majelis ilmu tersebut. Yang pertama, dimudahkan jatuh menuju surga. Yang kedua, mendapatkan ketenangan rahmat dan dimuliakan para malaikat. Yang ketiga, merupakan jihad fisabilillah. Yang keempat, dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Dan yang kelima, dicatat amal yang iliyin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat muslim. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga warisan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu syar'i, terutama di zaman penuh syubhat dan fitnah ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika sahabat muslim merasa video ini bermanfaat, dukung kami dengan pencet tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.